Madinah pernah memiliki seorang lelaki yang tidak melihat matahari terbit, namun menyaksikan kebenaran lebih terang daripada mereka yang bermata tajam. Namanya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ia lahir dari rumah yang mengenal Al-Quran sebelum dunia mengenalnya. Pamannya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang lisannya pernah dipuji Nabi karena paling indah membaca firman Allah. Sejak kecil, Ubaidullah hidup di antara ayat dan hadis. Ia mendengar Al-Quran bukan sebagai bacaan, tetapi sebagai napas rumah. Namun Allah menuliskan takdir yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Awalnya, ia masih melihat langit Madinah, wajah guru-gurunya, langkah orang-orang menuju masjid. Lalu penglihatannya melemah hari demi hari, pelan, sunyi, dan tak bisa ditawar. Hingga suatu pagi, dunia benar-benar gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada warna. Hanya suara dan kenangan. Bagi banyak manusia, itulah titik runtuh. Namun bagi Ubaidullah, itulah titik tunduk yang paling dalam. Ia tidak berkata, "Mengapa aku?" Ia berkata, "Ya Allah, tunjukkan aku jalan-Mu." Ketika mata tidak lagi bekerja, hati dipaksa bangun. Ia duduk lebih dekat ke guru-gurunya. Ia mendengar lebih teliti. Ia menghafal lebih kuat. Ia duduk di majelis Aisyah radhiyallahu anha, mendengar hadis dari lisannya langsung. Ia belajar dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari sahabat-sahabat yang masih hidup. Setiap kata ia simpan, setiap hukum ia timbang. Ia tidak pernah menulis dengan tinta, tetapi menulis di dada. Orang-orang heran, bagaimana seorang yang buta bisa begitu tajam dalam memahami hukum. Mereka lupa, kebenaran tidak dilihat dengan mata, tetapi dirasakan dengan iman. Nama Ubaidullah mulai disebut, pelan tanpa pengumuman, tanpa sorotan. Jika Madinah dihadapkan pada masalah pelik, orang-orang berkata, "Tanyakan kepada Ubaidullah bin Abdullah." Ia tidak menjawab cepat. Ia diam lama, seolah-olah sedang berdiri di hadapan Allah. Dan seringkali ia berkata, "Aku belum yakin." Kalimat itu lebih berat daripada 1000 fatwa. Karena ia tahu, satu kata yang salah bisa menyesatkan satu generasi. Para khalifah mendengar namanya. Bukan karena ia mendekat ke istana, tetapi karena ilmunya tidak bisa diabaikan. Ia tidak menjilat, ia tidak mencari aman. Jika ditanya, ia menjawab dengan kebenaran, meski pahit. Dan anehnya, para penguasa lebih takut kepada ulama buta ini daripada kepada pedang. Karena pedang melukai tubuh, tetapi fatwa melukai sejarah. Di masa itu, Madinah berdiri di atas 7 tiang ilmu. Dan Ubaidullah adalah salah satunya. Bersama Sa'id bin Al-Musayyib, pemimpin mereka, Urwah bin Az-Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yasar, mereka dikenal sebagai 7 ahli fikih Madinah. Jika mereka berbeda pendapat, mereka menunggu Ubaidullah. Jika Ubaidullah berbicara, yang lain diam. Ia tidak memiliki rumah besar, tidak memiliki pengawal, tidak memiliki harta berlebih. Namun ilmunya membuat orang kaya merasa kecil dan orang berkuasa merasa diawasi. Ia sering berkata, "Ilmu ini adalah agama. Barang siapa merusaknya, ia telah merusak jalan menuju Allah." Kalimat itu keluar dari lisan seorang yang buta, namun melihat akhirat lebih jelas daripada siapapun. Ketika Ubaidullah wafat, Madinah kembali terasa gelap. Bukan karena malam turun, tetapi karena satu cahaya telah diangkat. Namun Allah tidak memadamkan cahayanya. Ia memindahkannya ke kitab-kitab hadis, ke mazhab-mazhab fikih, ke murid-murid yang meneruskan suaranya. Dari Ubaidullah bin Abdullah, kita belajar, tidak semua yang melihat mampu menemukan kebenaran, dan tidak semua yang buta kehilangan cahaya. Kadang, Allah memadamkan mata agar hati benar-benar hidup.